Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB yang saat ini sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasus ini diduga melibatkan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan melalui pihak ketiga, yaitu agensi periklanan. Berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, nilai pengadaan iklan dalam kasus ini mencapai 341 miliar. Modus yang diduga digunakan adalah penggelembungan pembayaran iklan atau markup yang dilakukan secara sistematis. Misalnya, Bank BJB ditagih 8,5 miliar untuk iklan di sebuah stasiun televisi. Namun setelah dikonfirmasi, stasiun televisi tersebut hanya menerima 2,6 miliar. Sebagai contoh lain, dalam suatu periode tertentu, total yang ditagihkan ke Bank BJB mencapai 37,9 miliar. Tapi yang dibayarkan kepada stasiun televisi yang dikonfirmasi BPK hanya 9,7 miliar. Adapun hal ini telah mengindikasikan dugaan adanya penggelembungan hingga 400%. Saat ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta dengan identitas yang masih dirahasiakan. Sebagai bagian dari penyelidikan, penyidik KPK menggeledah kediaman Ridwan Kamil di Bandung pada Senin 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang serta dokumen yang diduga terkait perkara ini. Selain itu, pada hari yang sama, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Bank BJB di Bandung. Diketahui dugaan korupsi ini terjadi dalam rentang 2021 hingga 2023 ketika Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Mengingat pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan pemegang saham mayoritas Bank BJB, sosoknya dalam hal ini tak bisa diabaikan. Meski begitu, KPK hingga kini masih menempatkannya sebagai saksi dan belum menyatakan keterlibatan langsungnya. Wakil Ketua KPK, Fitro Rocayanto, menyebutkan bahwa kasus ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, menilai bahwa siapapun yang terbukti terlibat bisa dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 UU Tipikor yang mencakup perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, serta penggelapan dalam jabatan. Zainur juga menegaskan bahwa KPK harus bergerak cepat dalam mengusut kasus ini, mengingat besarnya perhatian publik terhadap nama Ridwan Kamil. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adis Kadir, menyatakan bahwa Golkar tidak mengetahui tentang penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK maupun aktivitasnya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Adis menambahkan bahwa Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar setelah masa jabatannya sebagai gubernur berakhir. Terkait kasus ini, Golkar akan menugaskan Badan Hukum dan HAM Partai untuk berkoordinasi dengan Ridwan Kamil guna membahas masalah hukum yang dihadapinya. Dengan statusnya yang masih sebagai saksi, keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus ini masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar terlibat? Atau ini hanya kesalahpahaman yang menyeret namanya? Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar ya.